Kok di tuntutan, di dakwaan, di hasil penyidikannya tusuk-tusuk samurai loh, Bu. Wah, bohong, pembohong itu. Itu yang bikin polisi loh itu. Bagian polisi kok ngadepin kita. Iya. Polisi bohong. Polisi bohong tuh mana aja kena. Lah, iya. Jadi ibu yang mandiin. Kalau dimandiin telanjang dong mayatnya. Iya, bersih. Kelihatan bersih. Nggak ada luka sayat. Nggak tusuk, nggak ada. Hola netizen yang tercinta. Setelah Oki pemilik bengkel muncul sebagai saksi kasus Vina Cirebon, kini giliran sosok perempuan bernama Elis mengungkapkan hal yang mengejutkan. Elis sendiri adalah seorang wanita parubaya yang kala itu memandikan jenazah Vina Cirebon sebelum dimakamkan. Dalam kesaksiannya, Elis mengungkap bahwa dirinya yakin bahwa Vina itu bukan meninggal karena kecelakaan. Elis menuturkan pada saat dirinya memandikan jenazah Vina, kakinya remuk semua, begitupun tangan dan badannya. Pada saat dirinya memandikan jenazah, pada umumnya itu harus membersihkan seluruh tubuh termasuk bagian sensitif untuk dibersihkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Seorang tetangga datang menemui Peggy dan mengatakan bahwa kalau ada yang mengatakan Eki masih hidup jangan percaya karena orang itulah yang memandikan jenazah Eki. Di tengah kecurigaan masyarakat, cocokologi yang dilakukan oleh netizen berdasarkan foto dari jenazah yang 8 tahun lalu, tiba-tiba muncul pemandi jenazah yang mengatakan bahwa jangan percaya. Justru kalau dikasih pesan kayak gitu, saya malah curiga. Pertama, apa hubungannya dia datang ke Peggy untuk mengatakan itu? Kalau memang dia ingin mau menegaskan hal bahwa Eki sudah meninggal, ya dia datang aja ke Polres atau kemana untuk melaporkan. Bukan ke Peggy, karena Peggy tidak bakal mengurus itu. Bukan urusan dia. Tapi kalau datang menyatakan ke Peggy, menurut kalian apa guys? Ya, kalau menurut saya semuanya memang harus diulang kembali. Mulai dari menggali kuburan, mencocokkan DNA dari mayat ke DNA Rudiana, dan lain sebagainya. Terkait yang dicurigai, entah itu Peggy Cianjur atau siapapun, biarkan proses polisi yang merujuk ke arah-arah siapa pelakunya. Namun melihat hal-hal janggal yang hadir, memang harus dimulai dari awal. Baik si Eki, cek lagi DNA-nya. Benarkah mayat yang terkubur itu Eki? Bisa diketahui dengan mencocokkan DNA si jenazah yang sudah terkubur itu dengan DNA Rudiana. Kenapa itu harus dilakukan? Agar tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan. Semoga ini menjadi terang benderang ya. Kejanggalan-kejanggalan jangan dibiarkan oleh para penyidik kalau memang ingin mendapatkan keadilan untuk Vina dan Eki. Apapun kata netizen, semua dilakukan untuk membantu polisi. Tinggal bagaimana polisi menyikapinya. Terkait yang berbicara di sosial media seolah-olah itu meyakinkan, ya mungkin mereka punya bukti, silakan didekati mereka untuk mencari tahu bukti yang sesungguhnya agar tidak ada saling tuding lagi. Ya, salam keadilan. Deddy Mulyadi luar biasa, sampai pemandi jenazahnya Vina loh didatengin, dicari fakta-fakta di sana, luar biasa. Investigasinya bener-bener mendasar ke lapangan langsung. Setahu saya kasus ini sekarang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri kan, tapi apakah pernah kalian lihat apa yang telah dilakukan Mabes Polri? Sejauh mana yang telah dilakukan oleh Mabes Polri? Apa tindakan mereka? Kan belum pernah kita lihat. Bukankah Mabes Polri itu secara dana oke, manpower oke, tapi mana tindakannya? Apa nunggu hasil investigasi Kang Deddy lalu kalian catat di hasil investigasi kalian? Wah, kalau kayak gitu doang mah saya juga bisa nih. Gimana dong nih Mabes Polri? Dan buat kalian nih yang hanya kuar-kuar di balik HP lalu kemudian menghujat Kang Deddy, ya kalau kalian memang tidak bisa melakukan apa yang Kang Deddy lakukan, minimal jangan menghujat lah, begitu loh. Ayo terus netizen tuh bersatu, jangan saling hujat, mengawal kasus
ini. Masih ingat nggak kalian? Awal kasus ini bergulir, kalian membuli Bu Titin, pengacaranya Saka Tatal, karena menganggap Saka Tatal itu adalah pelakunya. Apa jadinya kasus ini jika Kang Deddy Mulyadi tidak investigasi turun ke lapangan? Bukankah konten yang kita buat itu berdasarkan dari fakta lapangan yang ditemukan Kang Deddy? Bukankah para saksi itu mau ngomong, mau berbicara jujur, dikarenakan jaminan dari Kang Deddy akan didampingi pengacara? Bukankah para pengacara juga itu turun karena kesaksian-kesaksian para saksi yang diperoleh Kang Deddy Mulyadi? Jadi kenapa sekarang kalian harus menghujat Kang Deddy Mulyadi? Begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh rakyat kecil. Jadi cobalah untuk berpikir analitik, yaitu memecah dari yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Kalian bisa tidak suka dengan politisnya Kang Deddy, tapi kalian juga harus memecah ada peran Kang Deddy itu sebagai manusia yang peduli dengan manusia. Jadi kemarin itu Kang Deddy mewawancarai itu seorang nenek, dan nenek itu adalah orang yang memandikan jenazah Pina pada tahun 2016. Silakan kalian tonton di YouTube Kang Deddy. Jadi nenek itu tidak yakin bahwa ini adalah kecelakaan atau laka lantas. Ya, nenek itu nggak yakin setelah dia memandikan jenazah Pina itu banyak bagian yang remuk, yang patah, yang remuk itu ya. Jadi nenek itu nggak percaya ini kecelakaan. Namun banyak yang komen di YouTube tersebut bilang bahwa kemungkinan kecelakaan. Jadi begini, dalam pandangan saya itu Eki ada unsur kecelakaan, jatuh dari motor. Namun si Pina tidak. Ya, jadi mereka nggak boncengan. Eki jatuh sendiri dalam pandangan saya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena itu ada hasil visumnya. Saya screenshot ya. Saya punya hasil visum itu, tapi tidak saya upload karena terlalu panjang. Kalian juga baca bosen. Jadi hasil visumnya itu Eki mengalami luka lecet itu banyak. 10 lebih luka lecet. Jadi seperti orang jatuh dari motor lecet-lecet, ada luka lecetnya. Selain luka yang parah, luka lecet banyak. Sementara Pina tidak ada satupun luka lecet dari Pina. Ada kekerasan tapi tidak luka lecet. Jadi jelas dalam pandangan saya si Eki jatuh sendiri dari motor, sementara si Pina dihajar di tempat yang lain atau terpisah. Ya, kemungkinan Eki dikejar dan jatuh. Karena logikanya begini, anggaplah kalian boncengan, ya, kemudian kalian boncengan berdua dengan teman kalian, kemudian kalian bawa motor kecepatan menengah atau kecepatan full speed, kalian jatuh. Otomatis ketika kalian jatuh terbanting, misalnya teman kalian lecet 5 atau 6, kalian pasti ada aja lecet 1 atau 2 karena terbanting. Tapi ini beda, Eki banyak lecet, Pina nggak ada lecet satupun. Jadi jelas di sini Eki yang dikejar, Eki yang terjatuh, Pina di lokasi yang lain. Ya, dia di tapi nggak mengendarai motor. Jadi bagi saya ini agak janggal kalau kita bilang hanya kecelakaan biasa. Kemudian yang terakhir itu kata neneknya itu kemungkinan ada bekas di karena kucuran darah dan juga ada bekas-bekas bengkak gitu loh, nenek yang memandikan. Ini sesuai dengan kesurupan itu, juga sesuai dengan visum dokter. Visum dokter juga bilang gitu loh, ada bekas benda tumpul memaksa masuk darah, ya keluar dari situ. Jadi ada bekas seperti keluar darah. Jadi logikanya begini, tidak mungkin ya Pina berhubungan badan dengan Eki, kemudian Eki memperawani Pina, kemudian banyak keluar darah, kemudian dalam keluar darah itu si Pina kesakitan, kemudian si Eki ngajak Pina untuk naik motor ngebut, ya kan? Sekali lagi, nggak mungkin Eki dan Pina berhubungan badan, kemudian Eki memperawani Pina, kemudian banyak keluar darah, sedang dalam kesakitan begitu banyak keluar darah dari kemaluan korban, tiba-tiba Eki ngajak Pina naik motor ngebut, kan nggak masuk logika itu. Ya, jadi ini perlu dikaji lagi ya. Agak gimana kalau dibilang laka lantas gitu loh. Ada laka lantas jatuh dari motor lecet-lecet Eki, tapi kalau murni saya nggak berani jamin gitu loh. Ya, jadi ini opini saja, bisa salah bisa benar.